Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat Ibu Dewi Astri Yustia, dan kepada yang terhormat Ibu Sintiana Rahmi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester pengantar hukum Indonesia. Nama saya Aksa Muhammadiyah dari kelas B, NPM 1000063, lahir di Sukabumi 26 Maret 2003, alamat Peri Ciberem 2, Jalan Asoka, Blok OO 029 RT 8 RW 9, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Langsung ke materinya saja, definisi dan peristilahan PHI. PHI atau Penghantar Hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding, dan introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Istilah pengantar hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar dan prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Sebelum berlakunya kurikulum 1984, materi kuliah pengantar hukum Indonesia disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia atau PTHI. Istilah Tata Hukum Indonesia yang dimaksud adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Penggunaan istilah PTHI menampakkan seolah-olah PTHI mempelajari dan membahas tentang persoalan teknis pembuatan undang-undang dan penemuan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1984, mata kuliah PTHI dalam kurikulum Fakultas Hukum diubah dan diganti dengan PHI. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut hukum positif. Artinya, hukum yang dipositifkan berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Lalu selanjutnya, tata hukum Indonesia. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah rechtsorde dalam bahasa Belanda. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa yang menjadi tata hukum tersebut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum. Ius constituendum dapat menjadi ius constitutum baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tata hukum selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat tempat mana tata hukum itu berlaku. Oleh karena itu, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya berubah pula menuruti kebutuhan masyarakat itu. Aturan demi aturan akan diganti dengan yang baru apabila aturan yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Penggantian aturan-aturan lama dengan aturan-aturan baru di dalam masyarakat atau negara merupakan kejadian penting dalam tata hukum masyarakat atau negara itu. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia. Dalam pengungkapan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia, dari masa prakolonial hingga era reformasi atau saat ini, akan diklasifikasikan menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, fase prakolonial, lalu fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Fase prakolonial. Bangsa Indonesia memiliki sejarah bangsa yang luhur dan tak ternilai harganya. Sejak zaman dahulu, di Kepulauan Nusantara ini telah ada kehidupan manusia dan perkembangan sejarah manusia. Akan tapi pencatatan kejadian-kejadian penting terhadap kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu baru ada sejak masa keabad 1, dan ini pun diketahui setelah ada penelitian dan peninggalan sejarah yang bersifat arkeologis yang ditemukan. Kemudian setelah kehidupan manusia di Nusantara berkembang setelah masuknya budaya dari luar, hubungan antar pulau pun mulai terjalin. Hal itu mengakibatkan terbangunnya kehidupan kelompok sosial yang mulai teratur di bawah pemimpinan seorang raja atau orang-orang yang dianggap kuat untuk menjalankan pengawasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Pengawasan pergaulan hidup masyarakat saat itu masih dilakukan pada wilayah kelompok sosial masing-masing yang tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara. Fenomena ini akan terbukti dari kebenarannya apabila fakta sejarah ditulis itu sistematis. Kekuasaan raja-raja Nusantara yang memimpin kelompok-kelompok sosial masyarakat yang tersebar di seluruh Nusantara antara lain
1. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur tahun 400 Masehi. 2. Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat tahun 500 Masehi. 3. Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah tahun 732 Masehi. Di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara itulah tata hukum bangsa Indonesia mulai terbentuk. Namun, saat itu tata hukum yang berlaku masih bersifat kewilayahan berdasarkan batas-batas dari masing-masing wilayah kerajaan yang berkuasa. Oleh karena itu, tata hukum yang berlaku di masing-masing wilayah kerajaan berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. 2. Fase kolonial. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia. Dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk satu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Sewaktu menjadi Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditakbal kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. Dalam bahasa Belanda, Verenigde Oud-Indische Compagnie atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Lalu di masa fase kolonial ini, ada masa Verenigde Oud-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602 sampai 1799, lalu masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942, lalu masa Indische Staatsgreling tahun 1926 sampai 1942. Lalu yang ketiga, fase kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbicho Sakai berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Junbinkai dalam bahasa Jepang. Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan wadah organisasi bangsa demi melaksanakan dan mengisi kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia menetapkan dan memperlakukan UUD yang merupakan hasil dari perumusan dan penyelidikan bangsa Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kemudian hari. Dan setelah bangsa Indonesia merdeka, rumusan UUD itu ditetapkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUD 1945. Sebagai UUD Negara Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan 1945, selama kemerdekaannya, bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam menjalankan roda pemerintahannya yang dimana hal ini berpengaruh pada dinamika politik hukum di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada politik hukum Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 masa, yaitu masa Orde Lama. Yang pertama, masa pemerintahan Orde Lama di bawah pemimpinan Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil presiden yang ditetapkan secara aklamasi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD 1945. Sejak saat itu, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dalam menjalankan roda pemerintahan yang Orde Lama mengalami dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan politik hukum pada saat itu. Hal itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 periode, yakni periode 1945 sampai 1950, yang kedua periode 1950 sampai 1959, yang ketiga periode 1959 sampai 1965. Lalu, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum itu sendiri saling berinteraksi dan bekerjasama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut, yaitu susunan sebagai satu kesatuan dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.
Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum. Indonesia menganut sistem Eropa kontinental atau civil law, yaitu bahwa negara jajahan hanya boleh berhukum dengan cara yang sesuai dengan negeri penjajah, atau apa yang dilakukan di negeri jajahan itu harus sama dengan yang dilakukan di negeri penjajah. Yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut Undang-Undang Dasar ini, sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang atau wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Hukum privat mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum sipil dan hukum dagang. Sistem hukum adat menurut Supomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu sistem, yaitu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Secara umum, sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Eropa kontinental, civil law system, dan Anglo-Saxon, common law system. Civil law system adalah sebentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis. Common law system hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, pembagian hukum itu digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu hukum berdasarkan bentuk hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Lalu berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, yaitu hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Lalu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Lalu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Lalu berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum yang berlaku saat ini, ius constitutum, disebut juga hukum positif, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, atau ius constituentum. Lalu hukum asasi, hukum alam. Hukum menurut sumbernya, hukum undang-undang yang tercantum dalam perundang-undangan, hukum kebiasaan yang diberlakukan atas suatu peraturan maupun kebiasaan. Lalu hukum traktat, ditetapkan suatu negara melalui perjanjian antara negara atau traktat. Hukum jurisprudensi muncul sebagai bentuk keputusan hakim. Lalu hukum menurut tempat berlakunya, yang pertama hukum nasional, berlaku pada wilayah tertentu saja. Lalu hukum internasional, bersifat mengelola relasi internasional antar negara. Lalu hukum asing, hanya berlaku di negara lain saja. Hukum gereja, berbagai norma atau aturan dari gereja yang ditaati para anggota. Lalu hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material, mengatur hubungan antara anggota masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan tidak. Lalu hukum formal, mengatur mengenai cara mempertahankan dan pelaksanaan hukum material. Lalu hukum menurut sifatnya, hukum yang memaksa, bersifat mengikat dan memberikan paksaan secara mutlak agar dipatuhi. Hukum yang mengatur bisa diberlakukan dengan aturan sendiri dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Lalu hukum menurut wujudnya, hukum objektif, mengatur mengenai hubungan antar dua orang atau lebih secara umum dan bukan golongan. Lalu hukum subjektif, timbul dari hukum objektif atas seorang atau lebih yang juga dikenal sebagai hak individu. Lalu hukum menurut isinya, hukum publik, mengelola hubungan negara dengan warga negaranya terkait kepentingan umum. Hukum ini dibedakan ke dalam hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, serta hukum internasional. Hukum privat cenderung mengatur hubungan antara individu yang dibagi ke dalam hukum perdata dan hukum perniagaan. Lalu sumber hukum. Menurut Estekan dalam bukunya Pengetahuan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas ternyata. Sedangkan bagaimana menjelaskan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memperlakukan kehati-hatian dalam membuatnya, agar tidak menimbulkan kekeliruan, apalagi sampai menyesatkan.
Jadi sumber hukum adalah tempat untuk melihat perwujudan hukum yang memiliki kekuatan meningkat, sehingga perlu untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti dari mana hukum ditemukan dan berdasarkan norma apa hukum tersebut. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material, adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, yang memiliki kaitan erat dengan keyakinan atau perasaan dari tiap individu maupun pendapat umum yang dapat menentukan isi sebuah hukum. Simpelnya, sumber hukum material itu melihat dari segi isi sebuah hukum. Lalu sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi peraturan yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Lalu hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium untuk menyelesaikan suatu perkara. Terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak jatuhnya pidana pada si pelaku. Hukum pidana menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Mesger, pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut James Van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Hukum pidana memiliki subjek hukum, ada manusia dan benda hukum. Tindak pidana dapat berupa punishment atau treatment. Pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas universalitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Lalu sistematika KUHP, buku 1 tentang aturan umum, pasal 1 sampai pasal 103, buku 2 tentang kejahatan, pasal 104 sampai pasal 488, lalu buku 3 tentang pelanggaran, pasal 499 sampai pasal 569. Lanjut ke hukum perdata. Hukum perdata secara luas dapat diartikan sebagai hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan atau dikenal dengan hukum privat material. Menurut para ahli, Profesor Subokti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Lalu Profesor Sudikno Martokusumo, keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hukum perdata berdasarkan fungsinya. Yang pertama material, mengatur kepentingan perdata subjek hukum, lalu formil, mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Lalu sumber hukum material, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria jurisprudensi, sumber hukum formil, KUHD atau Wet Book Van Padel, BVK, KUH Perdata atau Burgerlijk Wet Book, BW. Subjek hukum perdata sama dengan pidana, yaitu manusia dan badan hukum. Hukum perdata di Indonesia, hukum Islam, hukum Barat, dan hukum adat. Lalu ada asas hukum perdata, yang asas kebebasan berpendapat, asas konsensualisme, lalu asas kepribadian. Lalu pembagian hukum, ilmu pengetahuan, doktrin, hukum orang, hukum keluarga, hukum waris, hukum kekayaan. Lalu KUH Perdata, buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, lalu buku 4 tentang dasawarsa. Sistematika buku perdata, buku 1 yang berjudul perihal orang, yang memuat hukum perorangan dan hukum keluargaan. Buku 2 yang berjudul perihal benda, yang memuat hukum benda dan hukum waris. Yang ketiga, buku 3 yang berjudul perihal perikatan, yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Lalu buku 4 yang berjudul perihal pembuktian dan kedaluarsa atau liwat waktu, yang memuat perihal alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Lalu hukum tata negara. Definisi tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi hukum konstitusional berkaitan dengan negara. Lalu pendapat ahli hukum mengenai definisi hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungannya masyarakatnya. Dan akhirnya menentukan badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Sumber hukum formal HTN adalah UUD NRI tahun 1945, ketetapan MPR RI, Undang-Undang atau
peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, lalu peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Sumber hukum material HTN Indonesia meliputi dasar dan pandangan hidup bernegara, kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah HTN, dan doktrin ketatanegaraan. Menurut Sudardi, sumber hukum material HTN Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan Indonesia harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Objek dari hukum tata negara yang pertama, organisasi negara, yang kedua, struktur, tugas, dan wewenang dari alat kelengkapan negara, yang ketiga, hubungan antar alat perlengkapan negara, yang keempat, wilayah negara, yang ke wilayah negara sistem pemerintahnya, yang kelima, hubungan antar negara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Struktur umum organisasi negara. Yang pertama, bentuk negara, macam-macam bentuk negara, serikat, dan kesatuan. Contoh bentuk negara serikat, Amerika Serikat, India, Malaysia, dan Australia. Contoh bentuk negara kesatuan, Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. 2. Bentuk pemerintahan. Beberapa contoh bentuk pemerintahan ada kerajaan dan republik. Contoh negara yang berbentuk pemerintahan kerajaan adalah Inggris, Malaysia, dan Brunei. Pemegang kekuasaan tertinggi pada bentuk pemerintahan republik adalah rakyat. Contoh negara yang berbentuk pemerintahannya republik adalah Indonesia. Lalu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang pusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai kepala negara. Presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia, Amerika Serikat, Brazil, dan Pakistan. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen. Jadi dari sistem pemerintahan parlemen, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional. Negara yang mengenal sistem pemerintah parlementer, Inggris, Prancis, India, Pakistan, dan Kanada. Lalu subjek hukum tata negara adalah negara, warga negara, organisasi negara. Lalu organisasi kekuasaan negara, lembaga tinggi negara, ada presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Lalu lembaga negara, menteri negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum, lalu Bank Sentral. Lalu yang ketiga, lembaga daerah, ada gubernur, DPRD provinsi, bupati atau wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Asas-asas hukum tata negara, yang pertama asas kedaulatan rakyat, kedua asas Pancasila, yang ketiga asas negara kesatuan. Lanjut ke hukum administrasi. Istilah dalam hukum administrasi negara merupakan hasil dari terjemahan dalam bahasa Belanda, yaitu administratif recht. Istilah administratif recht pun memberikan arti menjadi hukum tata pemerintahan dan hukum tata usaha negara. Adapun definisi hukum administrasi negara menurut para ahli, L.J. van Apeldoorn mengumumkan bahwa hukum administrasi negara merupakan berbagai peraturan yang harus diperhatikan oleh para penduduk kekuasaan pemerintah yang memegang penuh tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintah. Lalu R. Abdul mengumumkan bahwa hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum yang mengatur administrasi, yakni hukum di antara pemerintah dengan warga negaranya, yang menjadi suatu sebab sampai negara itu berfungsi. Hukum tata usaha negara. Tata usaha negara menurut ketentuan dari pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Nomor 9 Tahun 2004, U51 Tahun 2009 merupakan administrasi negara yang melakukan fungsinya untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara merupakan keseluruhan dari berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan atau negara, jika secara singkat dapat disebut dengan hukum pemerintahan atau negara. Lalu hukum tata pemerintah. Hukum tata pemerintah atau bisa disebut hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian negara dan antar negara dengan masyarakat. Definisi HTP dari para ahli yaitu berikut. W.F. Prince R. Qasim Adi Saputra. Hukum administrasi negara adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subjek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subjek hukum tersebut menjalani kewajiban yang tidak ada di tangan setiap warga negara. Subjek Han, yang pertama ada 1 pegawai negara, yang kedua jabatan-jabatan, yang ketiga jawatan publik, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau daerah, yang keempat daerah, kabupaten atau kota dan provinsi, yang kelima negara. Objek Han khusus merupakan segala peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa, contoh hukum tata ruang, IMB, dan lain-lain. Sedangkan objek Han umum sejatinya peraturan hukum yang tidak terikat atau tidak ada ikatan dengan suatu bidang tertentu dan kebijaksanaan penguasa. Lalu asas hukum administrasi negara,
Yang pertama ada asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum. Lalu yang kedua ada asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan istilah lain, determination the power. Lalu asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau disebut asas excess the power. Lalu yang keempat, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara, atau disebut asas non-diskriminatif. Yang kelima, asas upaya memaksa atau bersangsi sebagai jaminan taat pada hukum administrasi negara. Yang kelima, asas kebebasan, disebut asas res ermesen. Lalu keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara, atau yang bisa disebut juga dengan KTUN, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan suatu tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki sifat konkret, individual, dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hubungan HAN dengan bidang hukum lainnya. Yang pertama ada hubungan administrasi negara dengan hukum tata negara, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana, dan yang terakhir hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Hukum acara di Indonesia. Hukum acara pidana diatur oleh Kitab-Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam pedoman KUHP sebagai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu tujuan hukum mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. PAN BMLN menggunakan kata fungsi bahwa 3 fungsi hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan ketiga pelaksanaan keputusan. Sumber-sumber hukum acara pidana. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, bisa dilihat pada pasal 24 ayat 1 dan 2 pasal 25. Lalu KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981 Nomor 76. Lalu pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 LN 1970 Nomor 74. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1830 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Asas hukum acara perdata ya, pertama ada asas legalitas, asas diferensiasi fungsional, dan asas lex scripta. Hukum acara perdata diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata. Untuk menuntut hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan dari cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata. Yang pertama ada undang-undang, perjanjian, kebiasaan, doktrin, dan jurisprudensi. Lalu sumber hukum acara perdata di tempat di mana ditemukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di negara Indonesia yaitu RJN Inlands Reglement atau HIR, Rechtsreglement for the Wettergrensten atau RBG, lalu Burgerlijk Wetboek atau BW, lalu Wetboek van Koophandel atau WVK, lalu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, lalu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Asas hukum acara perdata yang pertama, hakim bersifat menunggu, 2 hakim bersifat pasif, yang ketiga bersifat terbuka di persidangan, yang keempat mendengar kedua belah pihak, yang kelima putusan harus disertai alasan, yang keenam beracara dikenakan biaya, yang ketujuh tidak ada keharusan mewakilkan, yang kedelapan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak atau berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sumber hukum tata usaha negara dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu hukum tertulis berupa perundang-undangan dalam arti material yang berisi pengetahuan
tentang wewenang badan atau pejabat TUN untuk melakukan tindakan-tindakan hukum TUN yang mengatur tentang kemungkinan untuk mengganggu gugatan tindakan hukum TUN yang bersangkutan. Kalau hukum tidak tertulis, sumber hukum ini berkembang dalam teori hukum dari jurisprudensi pemerintahan maupun peradilan yang berkembang dalam praktek pemerintahan yang disebut AUPB, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Lalu asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara yang pertama, asas praduga rahmatik, setiap tindakan pemerintah selalu dianggap rahmatik sampai ada pembatalan. Lalu yang kedua ada asas para pihak harus dengar, lalu yang ketiga asas kesatuan beracara. Definisi hukum dagang menurut para ahli. Ahmad Ihsan mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal perdagangan, yaitu soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Lalu Soekardono mengatakan hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang tumbuh di Indonesia diawali dari kedatangan pesawat Belanda ke Indonesia untuk kepentingan berdagang. Pada kegiatan perdagangan, rempah-rempah inilah yang membuat timbulnya peraturan perdagangan antara pihak Belanda dengan kaum pribumi, ataupun hukum yang mengatur pihak Belanda dengan Eropa melahirkan sebuah aturan atau yang bisa kita kenal dengan hukum. Lahirnya hukum perdagangan yang pertama kali dari Indonesia tidak hanya digunakan pihak Belanda saja, dari kaum pribumi atau rakyat Indonesia sendiri juga membentuk aturan seperti sebagaimana pihak Belanda membentuk aturannya sendiri. Hukum yang dibuat oleh kaum pribumi disebut dengan hukum adat, di mana hukum ini awalnya mulai timbul karena adanya kebiasaan adat istiadat yang digunakan kaum pribumi dalam kegiatan sehari-hari, kemudian digunakan sebagai peraturan hukum dalam berdagang. Sumber hukum dagang yang pertama KUH Dagang, KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Persaingan Usaha, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan. Seluruh lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut: bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go publik dan pasar modal, penanaman modal asing, kapitalitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, perkreditan dan pembiayaan. Lalu subjek hukum dagang, perusahaan dagang atau usaha dagang, lalu firma, lalu CV, lalu perseroan terbatas, lalu koperasi, lalu perseroan, lalu perum, lalu holding company, group concern. Objek hukum dagang sama dengan objek hukum perdata, yaitu segala benda dan atau hak yang dapat dimiliki oleh objek hukum. Bedanya objek hukum dagang harus diperdagangkan atau diusahakan untuk mencari keuntungan. Lalu hukum pertanahan. Pendapat ahli hukum mengenai pertanahan yaitu, menurut Effendi, perangnya adalah keseluruhan peraturan hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan akan tanah yang merupakan lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Dasar hukum peralihan hak atas tanah. Ada beberapa aturan khusus, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dibuat dalam Statsblad Nomor 104 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1900 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah yang dimuat dalam Statsblad Nomor 58 Tahun 1996. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dimuat dalam Statsblad Nomor 59 Tahun 1997. Lalu yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang dimulai dalam Statsblad Nomor 52 Tahun 1998. Yang keenam, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang perlimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Sumber hukum pertanahan yang Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33 ayat 3, lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, lalu peraturan pelaksanaan UPA. Asas-asas hukum pertanahan yaitu asas unifikasi, asas hukum adat, asas pemisahan horizontal, asas tanah mempunyai hukum fungsional, lalu asas publisitas dan asas spesialis. Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 dan pasal 53 UPA yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Lalu hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbuktinya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan dengan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah ditakdirkan. Definisi menurut para ahli, menurut subjektif, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Lalu menurut Profesor Dr. Rujono Prodoikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu pun sebaliknya. Namun realitanya banyak menemukan penyimpangan yang itu dengan melakukan poligami secara ilegal atau luar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami tersebut berdampak pada wanita mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik maupun dampak ekonomi. Konsep dasar pernikahan menurut salah satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Lalu dasar hukum perkawinan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah satu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 1 yang mengatur hak seorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Semoga dalam presentasi ini dapat membantu untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.